Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan Saputra. Nama saya Febrio Nadi Wijaya. Saya Muhammad Farah Naufal. Perkenalkan, nama saya Tufan Jaru Basari. Perkenalkan, nama saya Jian Alzikoir. Saya Wahyu Fajar Bilang. Nama saya Paradatu Anugrahyanto. Rian Aliasya Permana. Nama saya Dewa Gana. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari vendor itu sendiri. Jadi vendor itu adalah perangkat atau alat yang digunakan untuk meredam benturan yang terjadi pada kapal ketika kapal ditambatkan, ketika kapal bersandar pada dermaga. Pada saat kapal yang ditambatkan sedang tergoyang oleh gelombang atau arus yang terjadi di pelabuhan, maka vendor tersebutlah yang akan meredam benturan pada lambung kapal tersebut. Biasanya vendor ini dipasang di sepanjang dermaga dan letaknya harus sedemikian rupa sehingga ketika kapal bersandar, maka seluruh bagian dari lambung kapal tersebut terkenai oleh vendor sehingga tidak menyebabkan kerusakan berlebih kepada lambung tersebut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan berbagai macam vendor. Pertama itu ada vendor kayu. Biasanya berupa batang-batang kayu yang dipasang horizontal atau vertikal di sisi depan dermaga. Vendor ini jenisnya makin berkurang penggunaannya karena sulitnya mendapatkan kayu panjang. Kemudian ada vendor karet. Ini vendor yang satu ini mampu mengabsorpsi energinya sehingga mampu menghasilkan benturan yang tinggi dengan gaya reaksi yang relatif rendah. Vendor ini sejenis yang diproduksi oleh pabrik dengan bentuk dan ukuran yang berbeda tiap fungsinya. Ya, lanjut ke saya Wahyu Fajar Bilang. Saya akan menjelaskan sesuatu tentang vendor dan alat tambat. Langsung saja. Jadi selanjutnya itu ada yang namanya vendor gravitasi. Nah, vendor gravitasi ini adalah vendor yang terbuat dari tabung baja yang diisi dengan beton dan sisi depannya itu dikasih kayu gitu. Sebenarnya secara garis besar vendor gravitasi ini sudah lama ditinggalkan dikarenakan efek dampak yang diberikan ke lambung kapal itu cukup keras lah, cukup bisa merobek bagian cat dari si kapal tadi. Tapi secara garis besar si vendor gravitasi ini bisa mengubah energi tabrakan dari kapal menjadi energi potensial, sehingga dia bakal, kalau misalnya si vendor gravitasi ini dia bakal ditaruh di sebelah dermaga itu langsung bulat, dan jika ada kapal yang berlabuh dia akan terangkat dengan sendirinya. Nah, dari si vendor gravitasi ini sebenarnya sudah banyak ditinggalkan. Terus kenapa banyak ditinggalkan? Karena perawatannya cukup susah dan menambah beban dermaga juga. Selanjutnya itu selain ada vendor gravitasi, ada juga yang namanya vendor tipe kon. Dia itu bentuknya seperti kon. Terus ada vendor tipe kotak. Jadi kalau teman-teman lihat di dermaga itu ada vendor yang tipenya kotak-kotak. Nah, itu adalah vendor tipe kotak. Terus ada juga vendor tipe D. Tipe D ini adalah vendor yang biasanya disematkan di dermaga. Secara garis besar dia punya di ujung-ujungnya itu seperti batang. Terus selanjutnya ada vendor pneumatik. Vendor pneumatik ini sebenarnya digunakan untuk kapal-kapal yang cukup besar. Jadi untuk kapal-kapal kecil vendor tipe pneumatik tidak terlalu cocok. Tapi untuk dermaga di atas ribuan GT atau dermaga-dermaga besar seperti pelabuhan dan lain sebagainya, vendor tipe pneumatik bisa sangat membantu. Untuk slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis karet vendor dermaga atau marine rubber vendor. Yang umum dipakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, karet vendor dermaga tipe A. Kemudian yang kedua itu ada karet vendor dermaga tipe cone. Untuk yang ketiga itu ada karet vendor dermaga tipe D. Kemudian untuk yang keempat itu ada karet vendor dermaga tipe kotak atau square rubber vendor. Kemudian yang kelima ada karet vendor dermaga tipe silinder. Kemudian yang keenam itu ada karet vendor dermaga tipe supercell. Kemudian yang ketujuh itu ada karet vendor dermaga tipe V dan lainnya. Kemudian bisa dilihat
Contoh-contoh gambarnya itu ada di sebelah layar tuh. Itu contohnya itu ada rubber fender V atau the arch rubber fender yang bentuk begitu, dan ada cylinder fender, square fender, cell fender, dan yang terakhir tuh di type fender. Di slide berikutnya yaitu fungsi utama dari sistem fender. Fungsi utama dari sistem fender adalah untuk mencegah kerusakan pada kapal dan dermaga pada waktu kapal merapat ke dermaga. Jadi waktu kapal mau merapat ke dermaga itu ada fender supaya kapal dan dermaga tidak rusak atau tidak benturan. Pada waktu kapal merapat dan bertambat di dermaga terjadi benturan atau gesekan dan tekanan antara kapal dan dermaga. Gaya-gaya yang timbul pada waktu penambatan kapal adalah benturan kapal, gesekan antara kapal dan dermaga, dan tekanan kapal pada dermaga. Gaya-gaya tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada kapal dan struktur dermaga itu. Untuk mencegah kerusakan tersebut, di depan sisi dermaga dipasang fender yang dapat menyerap energi benturan. Jumlah energi yang diserap dan gaya maksimum yang diteruskan pada struktur dermaga digunakan untuk menentukan jenis dan ukurannya fender tersebut. Terima kasih. Selanjutnya adalah alat penambat. Ada 3 fungsi. Yang pertama, mengikat kapal pada waktu berlabuh agar tidak terjadi pergeseran atau pergerakan kapal yang disebabkan oleh arus, angin, dan gelombang. Yang kedua adalah menolong berputar kapal. Yang ketiga adalah menolong untuk mengerem kapal. Alat penambat dapat diletakkan baik di daratan maupun di perairan. Menurut konstruksi alat penambat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu boulder pengikat, pelampung penambat, dan dolphin. Dan ada 2 macam lagi, yaitu bollard yang diletakkan di ujung dermaga dan bead yang diletakkan di sepanjang dermaga. Bollard biasanya lebih besar dan lebih kuat dibandingkan dengan bead, dan biasanya dibuat dari besi cor dan kualitas bagus, dan dengan konstruksi bagian atas lebih besar. Ya, perkenalkan, nama saya Tufan. Saya akan menjelaskan tentang macam konstruksinya alat penambat. Dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama boulder atau alat penambat. Digunakan sebagai hambatan kapal yang berlabuh dengan mengikatkan tali yang dipasang pada haluan, buritan, dan badan kapal ke dermaga. Boulder adalah perangkat pelabuhan untuk menambatkan tambat kapal di dermaga atau perangkat untuk mengikatkan tali di kapal. Boulder biasanya terbuat dari besi cor dan diangker atau ditanamkan pada pondasi dermaga sehingga mampu untuk menahan gaya yang bekerja pada penambat kapal dengan kapal di dermaga. Sedang boulder yang ditempatkan pada kapal biasanya sepasang untuk melilitkan tali di kapal. Pada kedua boulder tali dililitkan sedemikian sehingga dapat menahan gaya yang bekerja pada tali, tapi mudah untuk dibuka oleh awak kapal. Nah, selanjutnya dolphin. Dolphin merupakan suatu konstruksi untuk menambatkan kapal tanker yang berukuran besar. Dolphin juga biasanya digunakan bersama-sama dengan pier dan wharf untuk memperpendek panjang bangunan tersebut. Dolphin biasanya digunakan untuk proses pelayanan bongkar muat pada kapal. Dolphin dibedakan menjadi 2, yaitu dolphin penahan, pristine dolphin. Terus yang kedua adalah dolphin penambat atau mooring dolphin. Nah, dolphin penahan ini memiliki ukuran yang lebih besar, terus dilengkapi dengan fender untuk menahan benturan, dilengkapi dengan boulder untuk menempatkan tali. Sedangkan dolphin penambat itu dilengkapi dengan boulder, terus ditempatkan di belakang dermaga. Nah, selanjutnya slide-nya ada gambar bentuk dolphin. Nah, untuk yang berwarna merah itu sendiri adalah pristine dolphin atau dolphin penahan, dan yang kuning adalah mooring dolphin atau dolphin penambat. Saya Muhammad Farah Naufal menjelaskan tentang alat penambat yang terakhir, yaitu pelampung untuk membelok. Selain sebagai dari pengikat kapal, alat ini juga berfungsi untuk menolong kapal berputar dan membantu pengereman kapal. Jumlahnya sendiri bergantung dari ukuran kapal, angin, arus, gelombang, dan keadaan dasar laut, serta pertimbangan aspek ekonomi dari
pelabuhan tertentu. Berikut adalah gambarnya. Nah, sekian dari penjelasan kelompok kami tentang alat fender dan alat penambat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan sekian, terima kasih.